Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Simantis dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai perancangan sistem monitoring dan manajemen energi terintegrasi berbasis data di laboratorium ITS. Kelompok kami dianggotai oleh Benea Mikael, Albert Kurniawan, Theophilus Adi Nugraha, Torik Ardianto, Safinatun Najah, dan Nurul Alia Fitri. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pertama, kebutuhan digitalisasi dan manajemen energi modern. Fasilitas pendidikan dituntut makin digital dan efisien. Laboratorium butuh pasokan listrik stabil dan data konsumsi yang akurat untuk menjaga performa peralatan sensitif. Yang kedua, risiko pemadaman listrik di Surabaya dan ITS. Pemadaman terencana PLN di Surabaya masih sering terjadi. Dampaknya ke ITS, kuliah terganggu, lab tidak beroperasi, dan aktivitas akademik lumpuh tanpa mitigasi yang baik. Ketiga, belum tersedianya monitoring energi tingkat laboratorium. ITS punya banyak laboratorium, tapi belum ada sistem yang memonitor konsumsi listrik masing-masing secara real-time. Data hanya tersedia pada level bangunan, sehingga penggunaan fasilitas kritikal tidak transparan. Yang keempat, urgensi pengembangan sistem monitoring terintegrasi. Diperlukan sistem terpasang di tiap lab yang menyajikan data live dan historis, memantau kualitas daya, dan mematuhi standar PUIL 2011 serta IEC 62053. Pengembangan dilakukan bersama 3 mitra internal yaitu aktuaria, teknik elektro, dan teknik telekomunikasi. Penelitian ini berangkat dari 2 pertanyaan utama. Pertama, bagaimana pemadaman listrik yang dilakukan untuk pemeliharaan jaringan PLN dapat menimbulkan keresahan dan mengganggu aktivitas akademik ITS. Yang kedua, mengapa tidak adanya pemantauan penggunaan listrik di setiap laboratorium di kampus ITS dapat menyebabkan gangguan listrik seperti pemadaman serta memberikan dampak signifikan terhadap penggunaannya. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk pertama, meminimalisir dampak pemadaman listrik dengan membuat sistem yang terintegrasi guna mengantisipasi pemadaman listrik. Yang kedua, membuat sistem yang dapat memonitor penggunaan listrik pada tiap titik dan mengembalikan informasi tersebut pada suatu sistem terintegrasi yang dapat dimonitor secara langsung maupun dilihat data historisnya. Kemudian bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada submeter energi yang merupakan meteran atau pengukur energi tambahan yang dipasang dengan meteran utama untuk mengukur pemakaian listrik pada area tertentu. Tujuan digunakannya submeter ini adalah untuk mendapatkan data yang terperinci tentang pemakaian listrik yang ada di laboratorium yang ada di ITS. Dengan menggunakan submeter ini, dimungkinkan analisa penggunaan listrik, beban puncak penggunaan listrik, sampai dengan peluang penghematan energi. Praktik submetering ini direkomendasikan karena data lebih terperinci yang didapat informasi tambahan dan pengambilan keputusan, alokasi biaya, dan evaluasi program hemat energi dan sebagainya. Untuk submeter energi ini menggunakan sensor PZM 004T yang berfungsi untuk mengukur parameter kelistrikan seperti tegangan, arus, daya, dan energi. Data dari hasil pengukuran tersebut kemudian dibaca oleh microcontroller ESP32 yang memiliki kemampuan konektivitas Wi-Fi dan dikirimkan ke server. Untuk yang kedua yaitu protokol MQTT yang merupakan protokol pengiriman dan penerima informasi yang ringan untuk digunakan. MQTT dirancang untuk perangkat IoT yang butuh koneksi yang hemat daya dan hemat bandwidth. Karena beban yang ringan ini, MQTT cocok digunakan untuk mengirimkan data dari submeter listrik ke sebuah server tanpa membebani jaringan yang sudah ada. Standar MQTT secara resmi dikeluarkan oleh OASIS versi 5.0 yang menjalankan berbagai hal untuk mendukung protokolnya. Dalam kasus sistem ini, MQTT memudahkan implementasi dan memberikan fleksibilitas dalam menerapkan sistem pada puluhan lab yang ada di kampus ITS. Selanjutnya adalah IntaxDB. IntaxDB adalah database sekaligus dashboard yang akan digunakan untuk menyajikan sekaligus menyimpan data. IntaxDB dapat menyimpan informasi seperti nama lab, nilai penggunaan listrik, timestamp, dan masih banyak lagi. Hal ini cocok dengan jenis data yang didapat dari submeter. Informasi seperti nama lab yang dapat disimpan memudahkan integrasi informasi dari seluruh lab yang ada di kampus, sehingga data penggunaan listrik dapat dianalisis dengan lebih mudah.
Selanjutnya adalah manajemen energi. Manajemen energi merupakan proses pengoptimalan penggunaan energi melalui pemantauan, pengendalian, dan perasionalisasian konsumsi energi. Penerapan manajemen energi memungkinkan penurunan biaya penggunaan listrik serta pengurangan dampak lingkungan tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Yang terakhir, dengan menerapkan konsep manajemen energi pada laboratorium, dapat dilakukan efisiensi penggunaan listrik sekaligus analisis terhadap pola konsumsi energi. Selanjutnya ada tinjauan pustaka SAIDI dan SAIFI. Merupakan sistem yang umum digunakan untuk menilai keandalan sumber listrik yang digunakan. SAIDI digunakan untuk mengukur durasi rata-rata pemadaman listrik, sedangkan SAIFI akan mengukur seberapa sering pemadaman. Kedua metrik ini juga digunakan untuk mengukur kejadian mati listrik atau jeglek yang disebabkan oleh beban berlebih, korsleting, dan lain-lain. SAIDI dan SAIFI memungkinkan analisis reliabilitas sumber listrik dan juga mampu memberikan informasi lebih tentang status kecukupan daya listrik. Masuk ke metode pelaksanaan, metode yang pertama merupakan survei dan perancangan. Dilakukan survei lapangan dan perancangan sistem yang akan digunakan untuk kedepannya. Akan dilakukan survei pada laboratorium, misalnya pada laboratorium aktuaria, elektro, atau teknik telekomunikasi beserta uji coba, dan dari sana akan dicari akses kabel, MCB, Wi-Fi, calon titik pemasangan submeter, dan pendukung lain. Perancangan sistem mengikuti standar PUIL 2011 untuk memastikan keselamatan kerja dan reliabilitas sistem. Selanjutnya itu terdapat tahap instalasi awal. Pada tahap instalasi awal, fokus kami itu adalah memastikan seluruh komponen utama sistem monitoring itu sudah terpasang dan berjalan stabil. Kita mulai integrasi hardware seperti sensor PZM dipasang langsung ke jalur fasa dan beban yang ingin dimonitor. Sensor arusnya CT kita akan lewati ke fasa, sementara input tegangannya masuk ke terminal pengukuran PZEM. Setelah jalur kelistrikannya aman, PZM kita hubungkan ke modul ESP8266 lewat komunikasi TTL, supaya semua data seperti tegangan, arus, daya, dan energi bisa dikirimkan secara konsisten. Tahap berikutnya adalah konfigurasi jaringan. Node MCU kita sambungkan ke Wi-Fi internal lab, lalu kita set agar device bisa push data ke server InfluxDB melalui protokol MQTT. Jadi dari titik ini, seluruh parameter kelistrikan sudah bisa dipantau secara real-time. Setelah sistemnya terinstall dan mulai menghasilkan data, berikutnya kami masuk ke dalam fase validasi. Di sini kami bandingkan hasil pembaca sensor dengan beban referensi yang sudah terkalibrasi. Tujuannya itu untuk memastikan error monitoring masih dalam batas toleransi. Kalau validasinya sudah solid, kita langsung lanjut ke evaluasi kerja. Kami cek bagaimana sistem beroperasi di lingkungan lab yang sebenarnya, termasuk aspek akurasi, reliabilitas, dan apakah ada behavior tertentu yang perlu disesuaikan. Terakhir, kami siapkan pelaporan. Untuk tahap awal, data penggunaan listrik dari lab-lab akan kami sajikan tiap minggu ke departemen terkait. Akses datanya nanti akan diperluas, tapi proses penskalaan kampus secara penuh akan dilakukan setelah fase awal itu benar-benar matang. Untuk metode pelaksanaan yang keempat, yaitu penskalaan kampus, di mana setelah sistem yang diterapkan di Departemen Aktuaria, Elektro, dan Teknik Telekomunikasi difinalisasi, komponen sistem yang akan dikemas menjadi satu paket dan dapat direplikasi di lab lainnya dengan standarisasi penamaan variabel yang digunakan pada MQTT dan InfluxDB yang dimungkinkan perbandingan data antar lab dengan konsisten. Lalu onboarding baru hanya membutuhkan instalasi submeter yang menunjukkan gateway dan mendaftarkannya pada database. Setelah proses onboarding, data lab baru dapat diakses pada dashboard InfluxDB lengkap dengan lab-lab lainnya, baik secara live maupun historis. Yang kelima yaitu bagaimana cara kerja sistem. Yang pertama dimulai dari start, kemudian terintegrasi pada submeter dan power quality analyzer. Dari kedua tersebut kemudian dilanjutkan pada gateway MQTT 5.0 yang terhubung dengan jaringan Wi-Fi. Dari jaringan Wi-Fi dilanjutkan pada InfluxDB yang sebagai database. Lalu data ditampilkan pada dashboard. Lalu untuk penjelasan prototipe dari hardware dan dashboardnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk prototipe dari sistem ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah PZEM 004T. Kipas sebagai
beban, kemudian relay, kemudian ESP32 dan power adaptor. Untuk yang pertama adalah PZEM 004T yang merupakan modul pengukur energi AC yang bertugas melakukan perhitungan parameter listrik secara langsung seperti pengukuran tegangan, pengukuran arus, daya, energi, dan sebagainya. Untuk cara kerja pengukuran tegangan sendiri, sensor PZEM ini dihubungkan ke line dan netral dari sumber. Kemudian modul akan mengambil sampel sinyal AC, kemudian menghitung nilai tegangan RMS. Nilai ini akan menjadi dasar untuk perhitungan daya dan energi. Untuk yang kedua yaitu cara kerja menghitung arus menggunakan CT yang berfungsi untuk mengukur arus tanpa memotong kabel, bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Fungsinya adalah dipasang melingkar pada kabel fasa. Kemudian arus mengalir dan menimbulkan medan magnet. Nah, kemudian pada kumparan CT ini akan menangkap induksi dan menghasilkan arus kecil yang dibaca oleh sensor PZEM 004T. Kemudian data dari PZEM 004T berupa tegangan, arus, daya, energi, dan sebagainya akan dikirim ke microcontroller utama yaitu ESP32. Kemudian pada ESP32 dilakukan pemrosesan data seperti filtering, perhitungan manual atau penentuan logika tertentu. Kemudian di dalam ESP32 juga terdapat konektivitas Wi-Fi yang digunakan untuk menghubungkan atau mengirimkan data ke server menggunakan ESD dan password. Nah, pengiriman data sendiri akan menuju ke InfluxDB melalui protokol komunikasi MQTT. Kemudian komponen yang lain seperti relay digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan arus dari sumber ke ban. Kemudian power adaptor digunakan untuk mensuplai tegangan DC ke PZEM 004T dan ESP32 dengan cara mengkonversi tegangan AC 220 volt ke tegangan DC 5 volt. Data yang disimpan di cloud akan divisualisasikan dalam bentuk grafik, tabel maupun laporan dalam web dashboard. Dengan cara ini pengguna mampu memantau konsumsi energi listrik dalam laboratorium secara real time dan melihat riwayat penggunaan dan mengatur strategi penghematan energi secara efektif. Selanjutnya adalah dashboard pemakaian listrik. Di sini data masih berupa data sintetis. Di sini bisa dipilih lab-lab yang ingin diperlihatkan. Di sini kita akan menggunakan total semua lab saja. Lalu di sini ada beberapa tipe visualisasi yang dapat dilihat. Lalu ini adalah granularitas data-data khusus untuk time series. Data dapat diperlihatkan sebagai agregat per jam atau per hari. Di sini misalkan data sintetis berada dari awal Januari 2025 sampai November 2025. Ada beberapa visualisasi lainnya. Ini ada thicknet, daily load penggunaan listrik, total penggunaan per bulannya, dan ada juga box plotnya untuk melihat variasi penggunaan listrik. Selain itu ada fitur untuk melihat komparasi antar lab secara langsung. Di sini dapat dilihat laboratorium menggunakan Palisar. Di sini ada rincian lebih lanjutnya, dan di sini ada dashboard. Help dan info untuk mengetahui cara menggunakan dashboard. Sekian pemaparan dari kami kelompok Simantis. Terima kasih.